Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini, saya akan melanjutkan analisis dari mengambil data di GenBank atau NCBI menggunakan software Mega. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan software DNASP untuk menghitung keragaman haplotype. Seperti apa langkah-langkahnya? Simak terus video berikut ini. Oke, baik, langsung saya share saja software dari DNASP yang teman-teman sudah install, yaitu DNASP versi 6. Nah, di sini kita akan melakukan analisis dengan mengambil data yang sudah kita persiapkan tadi. Ini dia, data MIMI praktikum. Nah, yang sudah kita trim atau kita potong bagian depan dan belakang. Nah, namun bagian tengah ini tidak kita hilangkan karena ini merupakan bentuk dari keragaman nukleotida antar sampel maupun antar lokasi. Nah, oke. Kemudian pada software DNASP ini, langkah pertama yaitu klik file, kemudian open data file. Nah, kita masukkan MIMI praktikum. Oke, kita open. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan informasi bahwa di sini panjang nukleotidanya sampai 517. Nah, dengan jumlah sekuensnya ada 16. Nah, kemudian formatnya menggunakan FASTA. Nah, ini adalah DNA dan lain-lain. Nah, selain itu, informasinya juga bisa kita dapatkan dengan mengklik display, kemudian data info. Nah, ini juga sama, data information-nya. Oke, kita akan melakukan analisis, yaitu genetic flow, gene flow, dan genetic differentiation. Nah, kita klik, nah di sini muncul keterangan bahwa minimal ada 2 set sequence. Nah, oke, ya karena kita punya 16. Nah, kemudian kita akan mengambil sampelnya, ini ada 16, list of all sequences. Nah, masuk ke dalam included list. Nah, kita masukkan berdasarkan lokasi. Nah, jika lupa bisa buka lagi meganya. Oke, sampel 1 sampai 6 itu untuk Indramayu, 7 sampai 11 untuk Surabaya, dan 12 sampai 16 untuk Semarang. Oke, seingat ya. 1 sampai shift sama panah ke bawah aja, 6. Ini dari lokasi Indramayu. Add new sequence set. Masukkan Indramayu. Oke. Kemudian yang sampel 7 sampai 11 itu merupakan sampel dari Surabaya. Kemudian 12 sampai 16 itu sampel dari Semarang. Oke, klik OK. Nah, setelah semua dimasukkan, kita klik Update All Entries. Nah, berarti semua data sudah kita masukkan. Lanjutkan di klik Analisis, kemudian Gene Flow dan Genetic Differentiation. Nah, populasinya ada 3. Kan? Kemudian ini adalah panjang situsnya dari 1 sampai 517. Nah, untuk ini tidak saya ubah apa-apa. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Ada 2 jendela baru yang muncul. Di sini ada populasi 1 dari Indramayu, 2 Surabaya, 3 Semarang, dan yang terakhir adalah rata-ratanya. Nah, atau keseluruhan ini. Total sequence ada 16 gitu ya. Nah, kita bikin resume hasilnya di Word. Nah, kita pindahkan saja, kita baca. Nah, sebelumnya kita bikin tabel, ada lokasi Indramayu, Surabaya, Semarang. Oke, ini bukan ikan kembung, jadi saya hapus dulu. Oke, nah Indramayu itu N-nya ada 6, ya kan? Sesuai ini, sesuai hasilnya 6. Gitu ya. Nah, kemudian di sini Surabaya ada 5, Semarang ada 5, dan semua populasi ada 16. Nah, kemudian HN itu adalah jumlah yang haplotipnya, yang mengalami haplotip. Nah, di sini pada Indramayu ada 6, Indramayu ada 6,
kemudian di Surabaya ada 4 H-nya, kemudian di Semarang ada 4, dan totalnya ada 13 ya, yang mengalami haplotip. Kemudian HD itu adalah haplotip diversity, ya, keragaman haplotipnya. Nah, di Indramayu 1. Nah, di Surabaya ada 0,9. Nah, kemudian di Semarang juga 0,9, dan yang terakhir totalnya 0,975 gitu ya. Di sini nih. Nah, kemudian di sini yang terakhir adalah keragaman nukleotida. Nah, nucleotide diversity di sini ada. Nah, di sini kita masukkan 0,0039, maaf, untuk yang Indramayu dulu ya, yang paling atas 0,00960. Untuk Surabaya 0,00389, Semarang itu ini 0,00875, dan yang terakhir nucleotide diversity di sini 0,00830. Baik, kita sudah mendapatkan hasil analisis dari keragaman haplotip. Nah, selanjutnya kita memasukkan nilai FST. Nah, di jendela satu lagi di sini ada beberapa nilai. Kita akan menggunakan nilai FST. Nah, FST ini jadi dihitungnya antar lokasi. Misalkan ini. Nah, saya geser biar lebih jelas. Indramayu Surabaya. Nah, di sini FST-nya 0, FST. Nah, udah mentok ya. Ini Indramayu Surabaya 0, Indramayu Surabaya. Berarti Surabaya Indramayu di sini. Indramayu pasti satu lokasi kosong. Ini dibuat matriks segitiga aja. Nah, ini sama ya sebenarnya. Surabaya Indramayu atau Indramayu Surabaya. Di sini FST-nya 0,07143. Nah, kemudian Indramayu Semarang 0,13720. Nah, kemudian Semarang dan Surabaya itu 0,16237. Oke, seperti ini. Nah, bagaimana interpretasinya nanti bisa dijelaskan oleh asisten. Nah, kemudian untuk tingkatannya dikatakan memiliki keragaman genetik yang rendah jika HD-nya atau keragaman genetik ini, haplotipnya, itu bernilai 0,1 sampai 0,4. Nah, kalau sedang 0,5 sampai 0,7, dan untuk yang tinggi itu 0,8 sampai 1. Nah, berarti dapat diambil kesimpulan bahwa ketiga lokasi ini memiliki keragaman genetik yang tinggi. Nah, selain itu, untuk analisis struktur populasinya, ini menggunakan nilai FST berdasarkan Ecovir. Ini kalau nilainya 0,1 sampai 0,3 berarti rendah. Nah, berarti struktur populasi di sini antar populasinya sangat rendah. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini. Nah, kita akan lakukan penyimpanan, save-nya. Sebelumnya kita akan simpan dulu ke Harlequin file format. Nah, di sini karena kita akan melakukan analisis lebih lanjut. Di sini ada sequence-nya 16, situsnya dari 1 sampai 517. Nah, ini tidak perlu diubah-ubah. Oke. Nah, ini haplotip data, kita beri nama
MIMI praktikum. Sekarang hub ya, formatnya hub. Nah, sekarang Harlequin project file, ARP juga. Kita beri nama MIMI praktikum. Oke. Nah, sudah muncul di sini nanti akan digunakan untuk analisis selanjutnya. Nah, tadi haplotype diversity-nya itu 0,9750. Nah, di mana number of haplotype-nya ada 13. Nah, 13 itu apa saja? Ini ada haplotype keberapa aja sampelnya. Nah, dari 1, 2, 3, 4. Ini dari yang mana? Oke ya, seperti itu. Baik, untuk analisis menggunakan DNA SP mungkin cukup sampai di sini. Silahkan dicoba. Nanti kita akan lanjut ke software selanjutnya.